Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina Zahra dengan NPM 2359-2011-04. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan dataset dengan menggunakan judul dari Kaggle dan saya menggunakan menjelaskannya lewat Colab. Baik. Judul yang saya ambil di Kaggle adalah Thread and Instagram App Review. Di sini ada definisi masalah, yaitu Thread adalah aplikasi baru dari Instagram yang cukup populer. Banyak pengguna meninggalkan review di Google Play dan App Store. Misalnya review jumlah ribuan, beragam, dan tidak mudah dibaca satu persatu. Tujuannya, kita ingin tahu apakah mayoritas review itu positif, netral, ataupun negatif, supaya bisa menggambarkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi Thread. Jadi, masalah utamanya adalah bagaimana menganalisis opini pengguna dari review dalam jumlah besar. Lalu yang kedua ada data. Dataset berasal dari Kaggle, Thread, and Instagram App Review. Kolom yang ada itu ada source, asal review. Lalu ada review description, itu teks review yang ditulis pengguna. Lalu ada rating dari 1 sampai 5 bintang. Lalu ada review data atau tanggal review diposting. Dataset ini dipakai sebagai bahan untuk analisis eksplorasi EDA dan untuk melatih model analisis sentimen. Lalu di sini ada evaluasi. Evaluasi setelah dibuat model, kita butuh cara untuk mengevaluasi platformnya. Akurasi, persentase prediksi model yang benar dibandingkan data asli. Proses, berapa tepat model saat bilang positif, negatif, ataupun netral. Lalu ada recall, seberapa banyak data sebenarnya yang berhasil ditangkap model. Lalu ada F1 score, itu gabungan proses dan recall, dipakai biar lebih seimbang. Evaluasi ini penting biar kita tahu apakah model cuma asal tebak atau benar-benar mengenali pola review. Lalu selanjutnya ada fitur. Fitur itu menambahkan kolom atau variabel yang dipakai untuk analisis. Rating dijadikan dasar tabel. 1-2 itu artinya negatif, 3 itu netral, 4-5 itu positif. Review deskripsi itu teks yang diubah jadi angka dengan TF, IDF supaya bisa dipakai model machine learning. Lalu review data itu bisa dipakai untuk analisis tren. Contohnya itu apakah sentimen positif makin banyak seiring update aplikasi. Lalu ada source, itu bisa dipakai untuk bandingin review antar Google Play dan App Store-nya. Langkah awal itu kita memasukkan filenya dulu agar bisa terbaca di Colab-nya. Lalu ini untuk yang bagian pertama itu kenalan sama dataset ini. Isinya itu review aplikasi Thread dari Google Play dan App Store. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama itu ada source, itu asal tempat reviewnya, seperti Google Play atau App Store. Lalu ada review description, itu review dari user. Lalu ada rating itu nilai ratingnya dari 1 sampai 5. Lalu ada review data, itu kapan review ditulis. Baik, di sini juga ada distribusi rating. Grafik ini menunjukkan seberapa rating dari 1 sampai 5 terlihat. Kalau rating 4 dan 5 jumlahnya paling banyak, sedangkan rating rendah lebih sedikit. Dari datanya kebanyakan pengguna kasih nilai positif. Ini bisa dilihat di distribusi ratingnya. Lalu di sini ada rata-rata rating per source. Nah, di sini rating dibagi berdasarkan platform. Dari grafik kelihatan dari perbedaan rata-rata rating antara App Store dan Play Store. Jadi pengalaman pengguna di tiap platform itu enggak sama.
Di sini bisa kelihat kalau banyak yang menggunakan Google Play daripada App Store-nya. Lalu di sini ada tren review per waktu. Grafik ini nunjukin jumlah review tiap bulan. Di awal rilis Threads reviewnya banyak banget, lalu makin lama menurun dan jadi stabil. Ya seperti ini. Lalu ada word cloud review. Word cloud review itu positif, banyak kata seperti bagus dan fitur, sedangkan word cloud review negatif sering muncul kata error dan crash. Dari sini bisa kelihatan kata apa yang paling sering dipakai user. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini bisa kelihatan ya di ini tempat positif dan negatifnya. Lalu di sini ada panjang review. Grafik ini nunjukin apakah review dibandingkan rating. Dari data kelihatan kalau review dengan rating itu rendah biasanya lebih panjang. Sedangkan review positif itu cenderung singkat. Nah, ini contohnya distribusi rating review, jumlah karakternya. Di sini ada rata-rata panjang review per rating. Lalu di sini ada korelasi rating vs panjang review. Di sini bisa kelihatan ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian evaluasinya. Ini contohnya seperti ini. Pertama kita masukin lagi filenya. Nah, lalu kita di step kedua itu kita bikin label sentimen dari rating. Di sini kita ubah angka rating jadi kategori. Untuk bintang 4-5 itu artinya dia positif, bintang 3 itu natural, sedangkan bintang 1-2 itu negatif. Nah, tampilannya ada seperti ini. Lalu ada datasetnya itu kita pisah jadi 80% training dan 20% testing. Nah, seperti ini. Lalu kita juga ubah teks jadi angka. Jadi semua teks review deskripsi itu diubah jadi matriks angka TF IDF supaya bisa diproses sama model machine learning. Untuk nilai akurasinya itu sekitar 82%. Lalu di yang bagian terakhir, training dan evaluasi model grafik ini menunjukkan distribusi hasil prediksi sentimen dari review aplikasi Threads. Sumbu X adalah kategori sentimen, positif, netral, dan negatif. Sumbu Y adalah jumlah review yang diprediksi masuk di setiap kategori. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar review jatuh ke kategori positif. Jadi model kita berhasil mengelompokkan review sesuai dengan kecenderungan sentimennya. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.